Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok ke-12 yang terdiri dari saya sendiri, Christian Tampubolon, dan teman saya, Muhammad Putra Pandimas. Di sini kami akan membahas tentang analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Baiklah, tidak usah menunggu lama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita. Permintaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam ekonomi manajerial, yaitu penting bagi penciptaan perusahaan, kelangsungan hidup di perusahaan, dan profitabilitas perusahaan. Dan ada juga hal-hal yang mempengaruhi permintaan konsumen. Yang pertama, permintaan berdasarkan harga dari komoditasi tersebut, dan kedua, permintaan berdasarkan pendapatan konsumen, dan ketiga, permintaan berdasarkan harga dari barang yang berhubungan dan komplementer. Dan keempat, permintaan berdasarkan selera konsumen. Baiklah, di sini kita sudah melihat ada gambar kurva. Pada sumbu tegak digambarkan sebagai tingkat harga, sedangkan pada sumbu mendatar digambarkan sebagai jumlah permintaan yang diminta. Kita contohkan jumlah ini adalah buah durian. Nah, pada garis miring disebut dengan kurva permintaan DD, terdapat 5 buah titik yaitu A, B, C, D, E, dan E. Masing-masing titik tersebut menggambarkan keadaan yang berbeda-beda. Pada titik A menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 100 buah, dengan masing-masing buah durian seharga 100.000. Dan pada kanan bawah dapat kita lihat titik E menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 450 buah dengan harga 20.000. Dalam ekonomi permintaan, kita harus tahu juga membedakan permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Nah, yang dimaksud dengan permintaan itu adalah gambaran yang mengenai keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta bisa diartikan sebagai banyaknya permintaan atas suatu barang pada tingkat tertentu. Misalnya pada titik E menggambarkan bahwa pada harga 20.000 jumlah buah durian yang diminta juga sejumlah 450 buah. Nah, kurva permintaan pada umumnya mempunyai sifat menurun dari kiri atas menuju kanan bawah, karena sifat hubungannya antara harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai sifat hubungan terbalik sesuai dengan hukum permintaan. Oke, baik, selanjutnya pada tabel kita sudah menyediakan ada tabel permintaan juga. Pada umumnya permintaan terhadap suatu barang dilihat dari dua sisi, yaitu permintaan yang diminta oleh seseorang atau individu dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang atau pelaku pasar. Karena itu dalam analisis ini perlu dibedakan antara kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, maka kita harus menjumlahkan sebagai individu dalam pasar. Nah, kita bisa lihat di layar ini ada tabel, dan pada tabel yang sudah terlihat di layar ini adalah contoh tabel untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu dalam pasar. Dalam tabel ini dimisalkan terdapat 2 individu dalam pasar yaitu jumlah yang diminta barang kita atau barang X, yaitu ada A dan B. Dalam tabel ini digambarkan permintaan A dan B terhadap barang X pada harga-harga dari antara 10.000 hingga 6.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya barang yang diminta oleh A dan B pada setiap tingkat harganya. Baiklah, selanjutnya ada kurva yang akan dibahas oleh teman saya. Dari permintaan individu menjadi permintaan pasar, misalnya ada 2 individu. Kurva pertama seperti ini.
Menggambarkan kalau harganya 10.000 dia mampu membeli 10, kalau harganya 9.000 dia mampu membeli 12, kalau harganya 8.000 dia mampu membeli 15, kalau harganya 7.000 dia mampu membeli 20, kalau harga itu 6.000 dia mampu membeli 30. Ini orang pertama, karena anggaran yang dia punyai sehingga punya permintaan seperti ini. Individu kedua, seperti ini, kalau harganya 10.000 dia mampu membeli 10, kalau harganya 9.000 dia mampu membeli 18, kalau harganya 8.000 dia mampu membeli 30, kalau harganya 7.000 dia mampu membeli 50, kalau harganya 6.000 dia mampu membeli 75. Kenapa lebih banyak dari orang pertama? Bisa jadi karena anggaran atau uang yang dia punyai untuk belanja lebih banyak dari orang pertama. Bagaimana menggambarkan permintaan pasarnya? Seperti ini, permintaan pasar. Q total barang dan atasnya, P harga yang sama. Untuk harga 10.000, orang pertama membeli 10, orang yang kedua membeli 10 juga. Maka di pasar yang dia beli harga 10.000 adalah 10 tambah 10, hasilnya 20 barang. Jika titik A, B, C, dan E dihubungkan disebut demand pasar atau market demand. Jadi permintaan pasar tinggal ditambah kuantitas atau kuantiti individu pertama dan kedua permintaan harga pasar yang sama. Permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan. Ini adalah kurva permintaan pada pasar terhadap buah durian. Awalnya harga buah durian adalah 20.000 dan jumlah yang diminat adalah 500 buah. Kondisi ini ditunjukkan oleh titik R. Apabila penjual menurunkan harga yang menjadi 15.000 per buah, maka permintaan akan meningkat menjadi 750 buah atau naik sebesar 250 buah. Ditunjukkan oleh titik A. Namun, apabila penjual menaikkan harga menjadi 25.000 per buah, maka permintaan akan menurun menjadi 250 buah, ditunjukkan oleh titik R. Dari ilustrasi di atas, dapat diketahui bahwa ketika penjual menurunkan harga buah durian dari 20.000 menjadi 15.000 atau turun sebesar 5.000, maka terjadilah peningkatan permintaan sebesar 250 buah. Demikian pula ketika penjualan menaik harga buah durian dari 20.000 menjadi 25.000 atau menaikkan harga sebesar 5.000, maka permintaan akan menurun sebesar 250 buah. Ini berarti terjadi pergerakan di dalam kurva permintaan, yaitu apabila terjadi kenaikan harga, maka titik R akan bergerak ke titik B, dan apabila terjadi penurunan harga, maka titik R akan menjadi titik bergerak ke titik A. Pergeseran kurva permintaan. Pada gambar di atas dapat dilihat pergeseran kurva permintaan ke arah kanan D1 atau D petik maupun ke arah kiri D2 atau D bintang dari kurva asalnya demand atau D. Kurva bergeser ke arah kanan misalnya terjadi apabila pendapatan masyarakat naik atau meningkat sehingga terjadinya peningkatan kuantitas barang yang diminat. Hal ini menyebabkan kurva bergeser ke arah kanan, yaitu dari kurva D, kurva awal bergerak ke arah kurva D1. Namun sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat menurun, maka kurva ke semula atau D akan bergerak ke arah ke kiri, ke D2. Karena dengan menurunkan pendapatan masyarakat, maka daya pembeli masyarakat akan menurun pula, sehingga kuantitas permintaan akan turun atau kurva bergeser ke arah kiri. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini pembahasan kami tentang elastisitas kurva permintaan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan cara kami dalam menyampaikan dan kata-kata yang salah kami ucapkan. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, silakan di forum diskusi yang LMS yang telah disediakan oleh dosen kita. Sekian dan terima kasih.